Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, juga buat yang jemaat yang di rumah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah yang suci. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita memberikan hormat pujian bagi Allah kita. Berilah hormat. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 98 ayat 7 sampai 9. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam satu minggu ini tentu kita pernah atau sering melakukan sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada dosa-dosa yang mungkin kita perbuat dari pikiran, perkataan, atau perbuatan kita. Mari kita bersama-sama mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu
Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh penyesalan, kami datang kepadamu, karena dalam 1 minggu yang kami lalui, banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kami lakukan. Tetapi kami percaya, kalau kami mengakui di hadapan-Mu, Engkau mau mengampuni kami, menyucikan kami, dan memperbaharui hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami boleh kembali berjalan di dalam terang Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri, dengan saling mengampuni serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah nama yang terindah dalam hidup kita, amin. Yang memberikan kita keselamatan anugerah yang kekal. Biarlah nama itu kita puji, kita sembah pada hari ini. Ada satu nama yang indah. Ada satu nama yang indah di dalam alam ini. Nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dalam sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Dia yang diutus Bapanya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya kan diberi keselamatan. Dalam namanya ada kuasa bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Hai seluruh dunia, bersoraklah semua. Pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah
Ada satu nama yang indah. Ada satu nama yang indah di dalam alam ini. Nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dialah sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Dia yang diutus Bapaknya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya kan diberi keselamatan. Dia namanya ada kuasa bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Hai seluruh dunia, bersoraklah semua. Pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah engkau. Pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Seluruh dunia, bersoraklah semua. Pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah engkau. Pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang berjanji sampai selamanya. Hai seluruh dunia, bersoraklah semua. Pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah engkau. Pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Dialah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Engkaulah Tuhan Yesus kami, yang kami sembah, yang kami puja. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau adalah nama yang terindah dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami datang untuk memuji, memuliakan nama yang indah itu. Dan Engkau berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Yang di rumah juga shalom semua. Kami mengucap syukur, kita mengucap syukur bersama-sama karena Tuhan itu sungguh baik. Dan Tuhan memberikan anugerah kesempatan kepada setiap kita ketika kita datang beribadah memuji nama Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Ya silakan bertepuk tangan Bapak Ibu. Tuhan
bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang nyanyi membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya mengundang kita semua bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 30 ayat 4 sampai 6. Bersama-sama kita akan mengucapkan Mazmur ini. Mazmur pasal 30 ayat 4 sampai 6. Oke, sudah dapat semua? Bersama-sama kita bacakan. Oke, 1, 2, 3. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.
Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali kita ucapkan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kepada hambanya kami persilakan. Seperti pujian yang baru kami nyanyikan, aku cinta kepadamu Tuhan. Biarlah itu keluar dari hati kami, bukan hanya dari mulut kami. Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, sampai hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu untuk beribadah kepada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah. Kami mau menyerahkan waktu ini untuk sungguh diisi oleh firman Tuhan. Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, kuduskan dan sucikan. Pakailah untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Ya, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja ini, tetapi memang sangat terbatas karena kita masih harus social distancing dan dengan penampilan yang berbeda seperti ini. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita nyanyikan dulu Bersabdalah Tuhan. Hari ini adalah minggu Advent keempat, masa untuk kita mempersiapkan diri dan mengintrospeksi hati kita menyambut Natal. Ya, memang Natal adalah kabar sukacita tentang peristiwa pemberian kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan di dalam dunia dalam wujud manusia sebagai juru selamat. Ia lahir sebagai seorang bayi yang lahir di kandang, tetapi sebenarnya ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dalam Matius pasal 2, saya tidak membacakan,
Ya, memang pada hari kelahirannya ada 3 respons manusia. Ya, yang pertama, yang menerima berita itu dengan sukacita, yaitu gembala-gembala yang menerima berita dari malaikat bahwa telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Juga orang Majus melihat bintang di timur, dia tahu ada raja yang lahir. Dan kemudian mereka memuji Allah, mereka percaya dan mencari tempat di mana Yesus lahir. Dan akhirnya mereka menemukan dan bersukacita. Yang kedua, pada waktu orang Majus kehilangan jejak bintang di timur, dia bertanya-tanya dan Herodes mendengar di mana raja yang baru lahir. Tetapi Raja Herodes menyuruh imam-imam kepala dan juga ahli Taurat untuk membuka kitab Taurat, dan mereka bisa membuka, menunjukkan, oh sudah dinubuatkan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Ada juru selamat yang lahir di Bethlehem. Tetapi mereka mengajukan, tidak mencari, tetapi hanya tahu dan ya cuek begitu saja. Dan yang ketiga, Herodes yang mendengar itu terkejut, dia justru ingin membunuh. Ya, 3 respons manusia itu juga mungkin ada di antara kita. Mari kita membaca bersama firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 10 sampai yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, tidak semua, tetapi dikatakan di sini, tetapi semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus dengan respons yang benar akan bersukacita dalam hidupnya, bukan hanya di bulan Desember. Karena memang di bulan Desember banyak orang Kristen yang memaksakan diri untuk datang beribadah, ya, kadang memutar lagu-lagu Natal dan memasang pohon terang, sekalipun mungkin jarang-jarang beribadah. Ya, apalagi pandemi ini nggak kelihatan beribadah atau tidak beribadah di rumah, ya. Karena di gereja juga dibatasi, di rumah siapa yang tahu kita ibadah atau tidak. Kadang kita buka Zoom, tetapi dimatikan kamera sehingga kita nggak tahu apakah dia mengikuti ibadah atau hanya Zoom-nya yang nyala. Ya. Termasuk anak-anak muda buka Zoom, tetapi kita nggak tahu benar-benarkah mendengar firman Tuhan, karena banyak orang katakan nggak enak ibadah online, nggak terbiasa, hanya 10 menit kemudian hilang konsentrasi. Ya, mungkin bisa seperti itu. Tetapi di sini dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus dengan respons yang benar akan bersukacita dalam hidupnya, bukan hanya di waktu tertentu, pada saat acara
yang kelihatannya meriah. Ya, bagaimana sukacita sebagai anak-anak Allah yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Karena orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah ini mempunyai sukacita yang luar biasa. Saya tidak bisa menguraikan semuanya, tapi saya hanya menguraikan 5 hal saja. Yang pertama, sukacita karena kepastian keselamatan yang diberikan oleh Allah sendiri. Dari Yohanes 3 ayat 16, kita sudah tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini tidak main-main. Kalau mau dibeli, uang berapapun tidak akan sanggup untuk membeli hidup kekal. Surga tidak dapat dibeli dengan harta kita, dengan kekayaan kita, dan kepandaian kita. Itu adalah anugerah Tuhan bagi orang yang mau percaya dan menerima Dia, dan mau mempunyai relasi dengan Dia. Respons yang benar, bukan saja percaya, tetapi mau mempunyai relasi dengan Allah sebagai juru selamat setiap hari. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita kehilangan Ibu Kastor ya. Dan semua sedih, keluarganya berduka ya karena kehilangan. Tetapi kita bisa bersukacita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Ibu Kastor adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dan dia mengasihi Tuhan. Bukan hanya dia sebelum pandemi ini dia rajin ke gereja dan juga mengikuti persekutuan lansia dengan aktif. Ya, salah satu bisa kita melihat bagaimana seseorang punya relasi dengan Tuhan, yaitu kerinduan untuk mengikuti ibadah. Ya, ada kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Ya, kita percaya bahwa Ibu Kastor saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yang kedua, sukacita karena damai sejahtera yang Tuhan tawarkan. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jika kita orang yang percaya kepada Tuhan dan memiliki relasi dengan Tuhan setiap hari, maka Roh Kudus itu yang menimbulkan dalam hati kita itu penghiburan, kekuatan. Itulah yang disebut aliran-aliran air hidup. Ada Roh Kudus yang menopang kita di dalam segala hal, sehingga di dalam kita menjalani hidup ini mungkin banyak problema yang kita hadapi. Anak-anak remaja mungkin juga punya problema mengenai sekolah, mengenai masa depan. Ya. Tetapi ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati. Karena Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera, kita juga tidak dapat mengisi hati kita untuk damai kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Kadang-kadang kita pikirkan, pokoknya ada uang, ya, dangadong hepeng katanya ya, kalau orang Batak. Itu kalau enggak ada uang susah, pokoknya ada uang senang. Ya. Kita tidak ditentukan oleh uang juga. Damai sejahtera dapat dimiliki oleh siapapun kita. Kita tidak punya apa-apa dalam Natal ini, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, tidak memasang pohon terang, tidak memiliki kue Natal, tidak memikirkan makanan-makanan yang mewah,
Tetapi kalau Tuhan Yesus ada, damai sejahtera dan sukacita itu ada. Natal memberikan damai sejahtera, keyakinan bahwa Tuhan yang sudah lahir itu ada di hidupku, memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera menimbulkan ucapan syukur pada Tuhan. Aku puas Tuhan dengan pemeliharaanmu. Aku puas dengan kasih-Mu. Sekalipun aku belum melihat pertolongan Tuhan hari ini, minggu ini, tapi aku puas Tuhan memiliki Engkau. Aku percaya Engkau adalah juru selamatku. Jadi ada sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan dalam hidup kita pada saat kita mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Yang ketiga dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Sukacita berjalan di dalam terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sukacita karena dipimpin untuk senang melakukan apa yang benar. Kalau dari kecil anak-anak kita dibawa kepada Tuhan, yang melalui doa, diajarkan dari kecil, semenjak dini. Ayo berdoa, mungkin Cia sudah diajar berdoa ya sebelum makan, anak Pak Vicky. Ayo berdoa, dia dihadapkan kepada Allah, Sang Penciptanya, sebelum makan mengucap syukur. Kemudian kalau dibawa kemudian dengar cerita-cerita Alkitab dari orang tuanya, kemudian dibawa beribadah, sekolah minggu, kalau saat ini ya ibadah online ya, C4C. Maka dari kecil ia sudah belajar untuk dipimpin oleh Tuhan, berjalan di dalam kebenaran. Dia tidak akan berbohong. Pada waktu dia remaja dan pemuda, dia tidak akan mengecewakan orang tua dan gereja. Anak-anak yang dibawa sejak usia dini kepada Tuhan, dia belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita bisa bersukacita, dan kita juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita bagaimana berjalan di dalam kebenaran. Dan di sini Tuhan katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi sukacita mengikut Tuhan, dipimpin untuk berjalan di dalam kebenaran. Selalu ada kebahagiaan karena melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa anak-anak saya bisa mempercayai anak-anak saya, mereka dalam bekerja. Sekalipun tidak usah diawasi, dia dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya karena takut akan Tuhan. Baik dalam mengatur keuangan, dalam mengatur pekerjaan, di dalam bekerja, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya melihat bagaimana Tasya memvideo cara dia bekerja, dan saya bersyukur bahwa tidak ada komplain dari orang-orang yang memanggil dia, ya orang-orang kaya, bos-bos yang kaya. Mereka semua puas dengan apa yang Tasya kerjakan. Saya bersyukur dia dapat dipercaya. Dan saya percaya bahwa jikalau kita senang, kita mempunyai relasi dengan Tuhan, kita juga bisa dipercaya karena kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang keempat adalah sukacita karena ada pengampunan di dalam Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, sukacita karena pengampunan Allah. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lepas dari godaan untuk melakukan kesalahan, apapun juga, dari kesalahan kecil sampai kesalahan besar. Ya, ada yang karena menikah dia meninggalkan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang karena merasa gaji kecil dia meninggalkan panggilan Tuhan dan banyak hal, tetapi saya melihat bagaimana kalau mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni dan memberikan kelegaan. Apapun juga dan siapapun juga kita, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai hamba Tuhan, guru, siapapun kita, sebagai karyawan, kadang-kadang kita juga bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita bisa datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, dan Tuhan mengampuni. Janjinya bahwa jika kita mengaku dosa, maka Dia yang setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan kalau dosa diampuni, ada kelegaan yang luar biasa. Ya. Kemudian sukacita yang kelima adalah sukacita karena janjinya. Kita baca dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Di sini sukacita karena janjinya. Kalau kita mempunyai relasi dengan Tuhan, tentu banyak janji Tuhan yang kita bisa pegang, dan itu yang menghiburkan kita. Salah satu janji Tuhan bagi saya adalah Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Oh Tuhan, kadang saya khawatir dengan masa depan anak saya. Saya khawatir tentang kehidupan kami. Ya, itu wajar. Tetapi di sini Tuhan katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu menegur saya, oh Tuhan, Engkau sanggup untuk memimpin masa depan anak-anak saya. Ya, apapun pergumulan kita. Mungkin juga yang remaja bergumul dengan sekolah, yang online terus, yang susah diikuti, atau anak-anak SD yang bergumul dengan sekolahnya. Kemudian ada yang bergumul tentang kebutuhannya. Anak-anak itu kadang juga bergumul lihat orang tuanya ya, yang kadang-kadang kesulitan. Tapi kita bisa mengajar anak-anak untuk berdoa. Kita bisa terbuka kepada anak-anak. Itu saatnya kita mengatakan kepada anak-anak, ini keadaan kita nak. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan kebutuhan kita. Juga ya, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi di sini dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang bukan satu hal, tetapi tentang apapun juga. Apapun juga, yang terkecil sampai yang besar, kita bisa nyatakan kepada Tuhan bersama dengan anak-anak. Ya,
Setiap ada kebutuhan, kami sekeluarga berdoa dengan anak-anak. Ini yang kita butuhkan, kita berdoa. Dan ada saat-saat Tuhan membiarkan, tetapi ada damai sejahtera. Tapi pada saat Tuhan menolong, kita dapat katakan puji Tuhan. Dan kita dikuatkan, diteguhkan kembali bahwa janji Tuhan itu benar. Tetap ada sukacita. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, berarti dengan iman. Sekalipun jawaban itu belum diterima, tapi kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikan jawaban doa bagi kami. Tuhan tidak pernah melalaikan kita, tidak pernah meninggalkan akan kita. Apakah kita mau berespons dengan benar? Dia mendengar keluhan kita, air mata kita, kerinduan kita, dan Tuhan sanggup menolong, membuka jalan dan memberkati anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan. Siapa yang sudah kita doakan, dia akan mengalami juga sukacita. Dia juga akan mengalami jawaban doa. Mari kita menyambut Natal bukan sekedar ikut merayakan ibadah Natal, baik di gereja ataupun di rumah, tetapi sungguh-sungguh menyambut dan menerima, mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan, hadirlah Engkau dalam hidupku, hari lepas hari. Jangan biarkan aku lepas dari genggaman-Mu. Tuhan, aku mau mengalami sukacita sebagai anak-anak Tuhan. Aku mau merespons dengan benar kehadiran Tuhan 2000 tahun yang lalu. Saya tidak mau membiarkan kehadiran-Mu hanya mengingat, memuji Engkau hanya di gereja. Apakah di rumah kita sudah memperdengarkan lagu-lagu pujian Natal? Lagu-lagu pujian yang mengangkat hati kita, menghibur kita. Dalam bulan Desember, mulailah putar lagu-lagu Natal di mobil, di rumah, dan ikutlah menyanyi. Angkatlah jiwamu untuk menyembah, memuji Tuhan. Rasakan sukacita Tuhan. Perbaharui komitmen kita untuk mau setia kepada Tuhan, termasuk setia beribadah walaupun ibadah online. Saya sebagai hamba Tuhan juga mau memperbarui komitmen saya. Tuhan, perbarui aku. Walaupun saya sudah saat teduh setiap hari, tapi saya mau meningkatkan lagi hidup yang berelasi dengan Tuhan. Karena itu yang penting pada hari-hari terakhir ini. Kalau tidak, kita akan mengalami banyak kegoncangan-kegoncangan, situasi yang tidak mengenakan akhir-akhir ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Mari kita berespons terhadap kasih Tuhan. Mari kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Raja setiap hari. Setialah memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa. Setia juga memberikan persembahan kepada Tuhan kalau ada yang kita persembahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sampai hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu. Tolong kami supaya kami merespons kasih Tuhan dengan benar. Sehingga kami sungguh boleh menikmati akan sukacita di dalam Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat baik bagi keluarga kami, orang-orang
rekan-rekan kami, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami. Amin. Dalam minggu ini ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Suyatmi 17 Desember, kemudian Ibu Natalia juga tanggal 18 Desember, kemudian Bapak Saldi 20 Desember. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Dan Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Desember. Kami bersyukur untuk Ibu Suyatmi, di mana dia sudah ditambahkan usia 1 tahun lagi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan pimpin hari-hari ke depan, supaya dia boleh lagi menjadi berkat baik bagi keluarga, bagi pekerjaan dan gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Natalia Romauli, Engkau juga memberkati dia dalam hari-hari ke depan, supaya imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan, kasihnya kepada Tuhan ditambahkan lagi. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Saldi yang berulang tahun hari ini. Engkau memberkati, dan biarlah dia boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang sudah mereka terima, baik untuk keluarga, baik untuk anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk situasi negara kami. Engkau yang memegang kendali ya Tuhan. Biarlah orang-orang percaya boleh keluar menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi terang Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dan bangkitkan anak-anak muda untuk boleh bersaksi bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong untuk ibadah-ibadah pada bulan Desember pada gereja kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong lagi untuk setiap jemaat boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada bulan Desember ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya memberikan waktu untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Biarlah yang memberikan persembahan dari kursi yang sebelah pinggir terlebih dahulu. Ditunjukkannya
bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami dapat memberikan persembahan kami kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Engkau memberkati persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Doksologi. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, silakan duduk, kita akan mendengar warta jemaat. Shalom Bapak Ibu semua.
Shalom, yang ada di rumah juga shalom. Nah, yang pertama pada hari ini kita akan dibagikan amplop ucapan syukur Natal yang akan kita kumpulkan pada tanggal 25 saat kita ibadah. Nah, nanti bisa sambil pulang Pak Aris ya. Nah, ke Pak Aris nanti langsung. Nah, satu orang satu bisa ambil. Nah, nanti dikembalikan setelah diisi ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu saya mengingatkan untuk tanggal 24 malam kita akan beribadah secara online melalui link YouTube, nanti akan dibagikan serentak jam 6 ya, jam 6 sore serentak. Nah, di situ tolong Bapak Ibu dengan kerendahan hati untuk bisa menulis komen di kolom komen. Dalam artian gini, contoh misalkan saya ya, di gereja ini kami tim atau yang ada di gereja beribadah atau keluarga siapa gitu ya, supaya kita bisa lihat ya keantusiasan kita dalam beribadah. Kita sudah diingatkan berkali-kali dalam firman Tuhan, ayo setia dalam beribadah. Atau yang kedua, alternatifnya adalah difoto saat ibadah dan nanti dikirimkan itu. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon untuk bisa ini dilakukan tanggal 24 malam jam 6. Terus kemudian paginya tanggal 25 kita beribadah onset juga offset. Apa Pak? Online. Oh ya, online ya, onset juga online gitu. Jadi saya pikir itu mungkin ada komen lagi Pak. Sudah cukup. Oke.